Topik kita pada saat ini saya beri judul Terawan versus rekonstruksi pola pikir. Waktu sudah berlalu begitu lama. Undang-undang boleh saya katakan tertinggal. Peraturan tertinggal. Sementara kemajuan teknologi dan kemajuan berpikir daripada orang-orang pada saat ini sudah berbeda. Demikian juga keterbukaan informasi. Kalau dulu mungkin jarak kita dari dokter itu sangat jauh, kalau sekarang boleh jadi jarak kita dari pengetahuan dokter itu dalam hal tertentu mungkin tinggal selisih menit ataupun selisih jam lah saya katakan. Oleh sebab itu, saya perhatikan kasus Terawan ini memberi pesan kepada kita bahwa kita semua perlu merekonstruksi cara berpikir kita. Kenapa? Tidak bisa lagi kita hanya berpikir prosedur. Sudah tidak saatnya lagi kita berpikir menghalangi orang. Sudah tidak saatnya lagi kita sangat subjektif terhadap penemuan-penemuan baru ataupun hal-hal yang bersifat baru. Kenapa? Apalagi ini sudah terbukti. Ya. Saya mendengar satu video vlog barusan tadi waktu saya di jalan dari seorang mantan pasien daripada dokter Terawan yang menyebutkan sudah 12.000 orang lebih pasiennya dan sembuh. Tidak ada masalah. Apakah masih diragukan? Apakah masih ada diperlukan bukti? Kalau kita berpikir harus ada penelitian medis lah, laboratorium lah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, oke lah. Dari segi prosedur itu boleh dikatakan memang itu perlu. Akan tetapi, kalau kita melihat ini, bukti yang diperlukan kurang apa lagi? 12.000 orang sembuh dan itu semua lebih banyak para pejabat petinggi negeri ini. Bahkan petinggi mancanegara. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua, mulai dari pemerintah, DPR, orang ID sendiri, dan kita masyarakat perlu merekonstruksi cara berpikir kita. Jangan-jangan cara berpikir kita selama ini sudah kolaps, sehingga kita perlu membangunnya kembali. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berpikiran jauh ke depan, orang-orang yang berpikiran maju, memperoleh ruang, memperoleh kesempatan untuk bisa lebih maju. Salam sukses, salam sehat, dan salam bahagia kepada semua kawan-kawan dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini kita dipertontonkan oleh para ahli, para pemikir ini macam-macam masalah, terutama kasus dokter Terawan yang dipecat oleh ID. Akhirnya menarik perhatian saya juga. Dan kasus dokter Terawan ini mengingatkan saya kepada satu kasus yang pada waktu itu kita hadapi. Sekitar tahun 2009, di pertengahan, ada seorang pasien dari salah satu rumah sakit yang sakit berkepanjangan, lebih kurang hampir 2 tahun. Dia berobat di satu rumah sakit oleh dokter ahli di sana. Lalu dia dibedah. Ya. Ketika dia dibedah, waktu itu bedahnya itu adalah bedah bersih. Dalam arti tidak ada luka ataupun bengkak ataupun bernanah. Tetapi pada waktu itu dibedah untuk diotopsi. Untuk diketahui ada apa di dalam. Lalu ketika sudah diotopsi, ditutup kembali, sesudah ditutup, di sini timbul masalah. Masalahnya adalah hasil otopsi itu kelihatannya terinfeksi dan akhirnya bengkak. Bengkak mengeluarkan nanah. Kemudian berkepanjangan, mengeluarkan nanah, bengkak, dan bertahun-tahun. Sampai si pasien ini sudah benar-benar kecewa, merasa dirinya akan kehilangan nyawa, sudah sangat kurus. Akan tetapi akhirnya si pasien ini mencari pengobatan lain. Dia pergi berobat ke salah satu rumah sakit di Singapura. Sampai di sana,
Dia diobati, dalam kira-kira 5 hari sembuh, bersih, kembali seperti biasa. Dan penyakit yang tadinya ada di dalam itu bisa ditemukan, diobati, dan selesai. Persoalan menjadi timbul oleh karena si pasien ini mencoba menghubungi dokter yang membedah itu di rumah sakit yang tempat dia dibedah, untuk memberitahukan bahwa dia sudah sembuh dan untuk berbagi pengalaman. Itu sebenarnya tujuannya. Akan tapi pihak rumah sakit mensyaratkan bahwa kalau mau ketemu dokter itu harus terlebih dahulu daftar dan bayar. Kalau tidak dibayar, tidak boleh bertemu dengan dokter itu. Nah, singkat cerita, pasien ini kecewa karena sudah mencoba memberitahukan alasannya tetapi tetap tidak diterima. Singkat cerita, akhirnya pasien ini menggugat rumah sakit tersebut ke pengadilan. Ketika digugat, ada hal yang menarik di persidangan itu. Bahwa ketika persidangan itu diselenggarakan, pihak ID mengirimkan, kalau tidak salah pada saat itu, adalah ketua asosiasi ahli bedah yang berada di bawah ID untuk menjadi saksi ahli. Lalu, waktu itu, saksi ahli ini memberikan ataupun membacakan satu keterangan, dan satu kopi keterangan itu diserahkan kepada hakim dan satu lagi kepada pengacara. Lalu dibacakan. Intinya adalah bahwa dokter serta rumah sakit sudah melakukan penanganan pasien ini secara prosedural sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Nah, menanggapi ini, hakim waktu itu bertanya kepada dia, apakah kamu sudah pernah atau apakah dokternya yang menangani pasien ini sudah pernah bertemu dengan pasien ini sesudah pengobatan itu? Si ahli menjawab, setahu saya tidak. Nah, ketika itu hakim mengatakan, suratmu ini nggak ada artinya. Kalian hanya berpikir tentang prosedur. Kalian tidak ada niat, tidak didasari oleh satu keinginan untuk mengetahui kenapa pasien itu sembuh, kenapa di sini tidak sembuh. Apakah kamu tahu berapa triliun uang Indonesia ini harus pergi ke luar negeri, di Penang, di Australia, di Singapura, di Malaysia, hanya untuk berobat? Nah, pada saat itu, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa rumah sakit ini harus mengganti rugi kepada pasien ini. Ini adalah satu kasus malpraktek pertama yang dimenangkan oleh pasien yang kami tangani. Kawan-kawan sekalian, kenapa saya ceritakan ini? Karena kelihatannya sekarang ini ada masalah besar yang dihadapi oleh dokter-dokter di Indonesia. Saya yakin ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar pemecatan dokter Terawan. Nah, saya mau mulai dulu tentang izin praktek dokter. Karena di sini kita disuguhkan seolah-olah izin praktek dokter Terawan itu dicabut, ya. Maka saya mau sampaikan beberapa hal yang mungkin awam kurang memahami ini. Saya mau sampaikan bahwa yang pertama, ya, yang mengeluarkan surat izin praktek dokter bukan ID. Ini harus jelas dulu, bukan ID.
Akan tetapi, Konsili Kedokteran Indonesia. Nah, Konsili Kedokteran ini ya, bukan IDI, tetapi Konsili Kedokteran ini adalah badan otonom dan resmi ya, yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Ya. Maka Konsili Kedokteran inilah yang pertama mengeluarkan dulu surat tanda registrasi STR para dokter itu. Sesudah dokter itu memiliki STR, maka nanti dia akan mengajukan surat izin praktek. Nah, di surat izin praktek ini nanti yang menjadi masalah yang melibatkan IDI. Ketika surat izin praktek ini diajukan, ya, dan ingat diajukannya bukan ke IDI, tetapi diajukannya itu ke Depkes, ya, di Dinas Kesehatan ya kabupaten kota. Ya. Ketika itu mereka ajukan, maka dia harus melampirkan rekomendasi IDI. Di sini mulai IDI terlibat. Harus melampirkan, salah satu syaratnya harus ada melampirkan surat rekomendasi dari IDI. Kemudian itu semua disampaikan ke Dinas Kesehatan kota setempat, maka keluarlah surat izin praktek. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan undang-undang yang diuraikan ataupun petunjuk pelaksanaannya melalui peraturan Menteri Kesehatan, ya, di pasal 2C itu dikatakan harus ada rekomendasi dari IDI. Dengan kata lain, tanpa rekomendasi dari IDI, maka Depkes ataupun Konsili Kedokteran tidak akan pernah mengeluarkan surat izin praktek. Dalam kasus Dokter Terawan, sepanjang yang saya ketahui, Dokter Terawan masih punya surat izin praktek sampai tahun 2025. Nah, disinilah peranan IDI. Ketika Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merekomendasikan untuk mencabut keanggotaan Dokter Terawan dari IDI, maka dampaknya itu adalah Dokter Terawan tidak bisa lagi memperpanjang SIP-nya nanti. Ya. Tidak lagi dapat memperpanjang SIP-nya dia. Itu dampak dari putusan itu. Ya. Putusan itu sendiri, putusan MKEK itu sendiri merupakan produk hukum, ya, yang tentu mempunyai konsekuensi hukum. Akan tapi ini terlalu panjang nanti kalau kita masuk ke putusan itu, maka saya mau uraikan dulu secara keseluruhan dulu supaya gampang kita bisa melihatnya. Dengan demikian, ya, maka Dokter Terawan ini nanti tidak lagi bisa memperpanjang surat izin prakteknya. Nah, di bawah ini adalah di permukaan. Di bawah ini, saya mau cerita dulu. Ada carut marut sebetulnya antara Dokter Terawan dengan Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, ya, pada tahun 2018. Ini ada dua orang, ya, masing-masing ahli radiologi. Yang pertama adalah Dr. Priyo Sidi Pratomo. Ya. Pada saat itu dia adalah ketua MKEK, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Itu Dr. Priyo Sidi Pratomo. Kemudian dia seorang ahli radiologi. Ya. Pada saat itu dia menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran di UPN Veteran. Nah, tetapi pada saat yang sama dia Ketua Majelis Kehormatan IDI. Kemudian di sisi lain ada Dokter Terawan. Pada saat itu dia Direktur Rumah Sakit
RSPAD Angkatan Darat, dia seorang ahli radiologi. 2 dokter spesialis ahli radiologi. Yang satu ketua MKEK, yang satu seorang jenderal direktur Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, pada tahun 2018 itu, ya, sebenarnya mulai tahun 2015 ini sudah ada masalah bahwa Majelis Kehormatan Etika Kedokteran yang dipimpin oleh Priyo ini, ya, tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Dokter Terawan melalui penyembuhan yang dilakukan, tindakan-tindakan medis yang dilakukan, yang pada saat itu dia melakukan terapi, bahasa kedokterannya di sini disebut intra-arterial heparin flush. Ya. Itu banyak diketahui orang dengan program cuci otak. Ya. Pada waktu itu, ya, dari IDI melalui MKEK-nya ini menuduh ataupun menyatakan bahwa terapi yang dilakukan Terawan itu ada masalah, pelanggaran kode etik, belum terbukti dan sebagainya. Dan salah satunya adalah membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pasien. Nah, ada 2 ini yang berseteru sebenarnya, ya, sampai akhirnya MKEK mencabut keanggotaan dari IDI terhadap Dokter Terawan 12 bulan lamanya, itu pada tahun 2018, ya, tetapi nggak pernah bisa dilaksanakan, ya, oleh PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Karena apa? Pada waktu itu Menteri Kesehatan Nila Muluk campur tangan dan akhirnya meminta kepada Profesor Terawan sekarang ini, ya, pada waktu itu diminta supaya mengadakan research dan sebagainya, tetapi praktek itu sendiri tetap dapat dilaksanakan dalam rangka, ya, dalam rangka research. Ya. Situasi berbalik. Pada tahun 2020, ya, sekitar bulan Mei 2020, ternyata Terawan menjadi menteri, ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Kesehatan. Apa yang terjadi? Lalu Terawan, ya, menarik kembali Priyo. Tadinya Priyo ini adalah seorang ASN di lingkungan Departemen Kesehatan yang ditempatkan di Universitas Veteran, ya. Lalu Menteri Kesehatan menarik dia ke Depkes, ya. Artinya dia tidak punya wewenang lagi di UPN, ya. Dan ya tentu Anda sendiri tahu akibat seterusnya daripada penarikan ini. Ada perseteruan di sini. Ya, ada perseteruan di sini. Oleh sebab itu, saya tidak mau terlalu panjang membicarakan ini, ya. Akan tetapi saya perhatikan IDI ini, ya, sepertinya tidak terlalu independen dalam melaksanakan ataupun dalam melaksanakan fungsi organisasi ini. Nah, ini satu masalah. Yang kedua, ya, yang saya mau soroti adalah mengenai peranan IDI yang begitu besar yang dibuat ataupun diberikan otoritas ataupun otoritas yang begitu besar yang diberikan oleh undang-undang kepada Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Anda dapat bayangkan, IDI itu adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Tidak ada yang lain. Ya. Dan semua orang yang ingin mengajukan izin praktek, ya, harus melalui IDI. Dengan kata lain, melalui undang-undang,
pemerintah memberikan otorisasi yang luar biasa ya untuk mengendalikan kesehatan masyarakat kepada IDI. Dalam konteks ini, ya, IDI tidak bisa disalahkan. Kenapa? Mereka menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Maka saya berpikir solusi terhadap masalah ini, ya, saya mau sampaikan bahwa mudah-mudahan nanti ini vlog yang saya berikan ini boleh sampai kepada anggota DPR, kawan-kawan kita legislatif maupun Departemen Hukum dan HAM yang bertanggung jawab membentuk undang-undang ini, bahwa undang-undang ya yang terkait ya dengan IDI ini ya, saya perhatikan ada beberapa ya undang-undang yang terkait dengan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dan seterusnya, terlalu banyak kalau saya uraikan di sini ya. Perlu itu dievaluasi ataupun direvisi ya. Perlu direvisi. Kenapa? Sudah tidak relevan pada saat ini ya. Kenapa saya bilang tidak relevan? Yang pertama adalah bahwa kesehatan masyarakat harusnya dikendalikan oleh Departemen Kesehatan. Salah satu faktor yang menentukan dalam kesehatan masyarakat itu adalah peranan para dokter. Seperti apapun program dari Departemen Kesehatan untuk mengendalikan atau mensupport kesehatan masyarakat, tanpa peranan para dokter, maka itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, ya, surat izin praktek yang sekarang ini sudah ditangani ataupun otoritasnya ada di tangan pemerintah melalui konsili kedokteran, hendaknya khususnya pasal 2C itu harus diperbaiki, direvisi, supaya setiap orang yang mengajukan izin praktek, setiap dokter yang mengajukan izin praktek, tidak perlu harus mendapatkan rekomendasi dari IDI. Dibalik, mestinya sesudah mereka mendapatkan surat izin praktek, baru mereka diwajibkan untuk mendaftar sebagai anggota IDI. Jadi IDI itu merupakan organisasi profesi terhadap dokter itu, bukan menjadi syarat agar orang bisa menjadi dokter, agar orang bisa berpraktek. Ini logikanya sedikit terbalik ini, ya, sehingga berakibat seperti ini. Masalah-masalah pribadi dibawa ke organisasi sehingga tidak menjadi objektif. Semua kita sudah tahu dan banyak dibahas bagaimana seorang ahli yang reputable, yang luar biasa, bisa bahkan dia sudah pernah menjadi Menteri Kesehatan, ya, Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat, bisa dipecat begitu saja. Artinya tidak diperpanjang lagi nanti dia punya izin prakteknya, hanya karena rekomendasi dari MKEK. Lucu. Terlalu rendah profesi dokter itu dibuat atau diperlakukan oleh pemerintah. Saya sangat setuju dengan anggota DPR kita Supidavko Ahmad yang mengatakan bahwa pemecatan itu tidak sah, polisi harus turun tangan. Saya sangat setuju. Polisi harus turun tangan, tetapi lebih daripada itu sebenarnya, undang-undang itu yang harus diperbaiki. Itu yang pertama. Ya, isu yang pertama, solusi yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan ilmu
kesehatan serta iptek kedokteran yang sekarang di bawah IDI itu harus dipisahkan. Jangan di bawah IDI. Kembali, bagaimana pengembangan ilmu kesehatan kedokteran ditangani oleh organisasi IDI. Ini salah menurut saya. Tidak tepat. Mestinya yang menangani itu ya iptek kedokteran itu, iptek kesehatan itu mestinya ditangani oleh LIPI bila perlu. Atau Departemen Kesehatan membuat satu lembaga tersendiri. Ya. Sehingga lebih objektif. Kalau itu ditangani oleh organisasi kemasyarakatan, ormas kemasyarakatan, di mana di dalamnya adalah dokter-dokter yang belum tentu objektif, menangani iptek kedokteran, iptek kesehatan, ya ini akibatnya. Ada orang yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, cepat maju dan sebagainya, terhalang oleh hal-hal yang seperti ini. Justru menjadi lucu. Lucunya di mana? Mestinya karpet merah diberikan oleh orang-orang, diberikan kepada orang-orang seperti Terawan ini, ya, yang dia mempunyai disiplin ilmu lintas, ya, lintas pengetahuan yang normal daripada profesinya. Mestinya diapresiasi, ya. Jangan hanya apresiasi dia datang berobat ke sana, sesudah itu diam. Padahal yang sudah diobati para pejabat dan sebagainya. Presiden, ya, SBY pernah menjadi pasiennya, ya, Prabowo dan sebagainya. Bukankah itu luar biasa? Mestinya kita berterima kasih dan bersyukur mendapatkan orang-orang seperti ini. Ya. Masalah etika kedokteran itu bisa diatur. Etika itu kan yang membentuk adalah organisasi itu sendiri. Ya. Jangan dipaksakan itu untuk menghambat karir ataupun menghambat pengetahuan orang lain. Saya mau sampaikan, apa yang dilakukan pada saat ini oleh IDI, ini akan menjadi presiden buruk terhadap orang-orang muda, para peneliti, ya, ahli, ya, yang punya kemampuan lebih. Ya. Sehingga dengan demikian, maka perlu, kembali saya mau utarakan, perlu direvisi, ya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu, yang tadinya pengembangan ilmu kesehatan serta iptek kedokteran berada di bawah IDI, harus dicabut, dikeluarkan dari sana, ditangani oleh Departemen Kesehatan. Kemudian satu lagi, bahwa surat izin praktek dokter yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, ya, mestinya tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari IDI. Sehingga IDI itu betul-betul menjadi organisasi, ya, keprofesian, ya, dan terhindar dari hal-hal yang bersifat subjektif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan, membuat lebih jelas masalah apa yang sedang dihadapi oleh Dr. Terawan ataupun IDI pada saat ini, dan tidak skeptis khususnya pada orang-orang muda yang para dokter muda yang mempunyai keinginan bahkan pengetahuannya beyond daripada dokter-dokter yang normal yang hanya sekedar membutuhkan prosedur dan sebagainya, tetap bisa terakomodasi dan tetap maju. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, dan mari tetap berkarya. Kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, terhadap profesi kedokteran ini. Thank you, good luck.